Meski mengungkap beberapa kasus korupsi di daerah, KPK nilai hanya serius menangani kasus recehan. Sebagian pihak berharap agar Komisi Anti Rasuah itu juga fokus ke kasus skandal mega korupsi. Lantas apa benar KPK lebih fokus di kasus recehan? Kita bahas dialog Kompas Petang, sudah bergabung di studio Kompas TV, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia 5, Ray Rangkuti. Selamat petang, Bung Ray. Selamat petang, Pak Iman. Ya, dan di ujung telepon saya juga sudah tersambung dengan Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah. Bung Fachri, saya pertanyaan pertama akan bertanya kepada Anda terkait dengan isi tweet Anda, Bung Fachri. 4 hari lalu tepatnya, KPK, OTT Jaksa Bengkulu 10 juta, saya bacakan ini. OTT Auditor Jakarta 40 juta, total 50 juta, bukan uang negara, tapi ribut sedunia, OTT recehan. Apa maksud Anda, Bung Fachri? Jadi inilah yang nanti akan membuka mata publik tentang mitos ya, dan hal-hal yang irasional di dalam apa yang disebut sebagai gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia ini. Karena definisi korupsi yang lama, yang sejati itu telah ditinggalkan oleh KPK. KPK tidak lagi bergantung kepada audit, ya. KPK bergantung kepada moralitas yang sebagiannya itu sebetulnya rumit karena itu melibatkan agama, melibatkan budaya. Maksudnya apa nih, Bung Fachri? Saya kok nggak nangkap ini. Kenapa? Maksudnya gimana? Bisa lebih diperjelas? Jadi KPK gini, sudah kehilangan marwah. Kalau Anda bicara korupsi dalam definisi tradisional di dalam undang-undang itu, itu fraud sebetulnya. Jadi dan itu biasanya ditemukan melalui hasil investigasi audit. Karena di dalamnya itu akan ditemukan nanti 3 hal. Pertama itu melanggar undang-undang. Yang kedua, pelanggaran undang-undang itu artinya dia merusak sistem, violent of a system. Jadi kemudian yang kedua itu adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dan yang ketiga adalah merugikan keuangan negara. Lalu di mana salahnya KPK? Semuanya masuk walaupun angkanya hanya 10 dan 40 juta misalnya? Ya, kalau soal apa yang disebut suap itu kan pertama-tama belum tentu suap. Karena undang-undang kan menentukan juga ketentuan tentang gratifikasi. Di mana orang itu punya hak untuk menolak dalam sebulan. Ya kan, orang kan boleh menolak setelah diberikan. Jangan lupa itu undang-undang juga, itu nggak boleh dilanggar. Nah nanti ada satu persoalan yang lebih rumit dari soal ini, yaitu persoalan dari mana KPK memulai kegiatan pemberantasan korupsinya. Kalau Anda memulai dari audit, maka Anda akan mulai dari temuan BPK. Inilah misalnya Anda bisa ketemu 4 triliun dalam audit pertama kasus Pelindo II. Atau 6,7 triliun dulu dalam kasus Senturi, atau dalam kasus SKK Migas itu cost recovery, itu triliunan temuan-temuan yang sudah diungkap oleh BPK. Jadi mohon maaf, tapi tidak dilanjutkan investigasi. Kalau kemudian tidak dilakukan audit sebelumnya atau tidak berdasarkan audit, katakanlah KPK punya alat sadap kemudian melakukan penyadapan, tapi kemudian ada janji antara 2 orang meskipun belum diberikan, baru sebatas janji, akan ada suap di sana. Tidak bisa kemudian itu ditangkap? Jadi begini, pertama kan dia harus melanggar undang-undang penyadapan, ketentuan tentang penyadapan. Karena Mahkamah Konstitusi telah melarang penyadapan diatur ketentuannya di bawah undang-undang. Nah, KPK mengatur penyadapan itu dengan SOP. Karena Presiden tidak kunjung membuat undang-undang penyadapan. Setelah dibatalnya pasal 31 ayat D atau pasal 31D dari Undang-Undang IT yang mengatur PP tentang penyadapan oleh Mahkamah Konstitusi sekitar bulan Mei, tanggal 24 Mei 2010. Nah, itu tidak ada lagi ketentuan tentang penyadapan, padahal menurut Mahkamah Konstitusi, penyadapan adalah pelanggaran HAM berat, dan karena itulah harus ditetapkan berdasarkan undang-undang atau peraturan setingkat undang-undang. Nah, KPK, dia tidak memakai itu, dia memakai SOP yang dia buat sendiri, lalu dengan SOP itu dia memutuskan siapa yang harus disadap,
kapan harus disadap, bagian mana yang harus nanti disampaikan ke pengadilan dan sebagainya, itu tanpa proses pemeriksaan dan tidak ada lagi audit karena lembaga yang berwenang tidak lagi diatur ketentuannya untuk boleh mengaudit KPK. Karena kemudian tidak ada undang-undangnya begitu. Jadi maksud Anda KPK semena-mena dengan menggunakan alat sadapnya itu, mengincar siapapun, karena itu di dalam KPK itu mulai ada bisnis untuk menangkap orang. Bahkan ada bisnis. Jadi ada semena-mena, ada bisnis menangkap orang, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan OTT-nya recehan. Itu yang Anda sampaikan? Banyak lah, tetapi ini akan lebih banyak lagi bahkan skandal besar ya. Dalam sejarah Republik Indonesia ini termasuk skandal besar. Jadi misalnya saya sudah menemukan bagaimana pola menjatuhkan Irman Gusman. Itu adalah operasi intelijen. Karena si penyuapnya itu dilepas dari Padang, padahal dia itu adalah tahanan kota. Dia dilepas ke Jakarta untuk mengantarkan uang 100 juta, lalu dengan itu kemudian Irman ditangkap, padahal Irman punya hak tolak. Karena itu kan gratifikasi. Ya tapi nanti itu semua dibuktikan di pengadilan. Vonisnya nanti akan kita tunggu sama-sama. Ya itu kan selalu begitu kan. Nggak boleh dong. Jadi illegal gathering of information is illegal. Nggak bisa. Kalau Anda kumpulkan data dengan cara ilegal, ilegal juga. Nggak bisa. Conviction rate tingkat keberhasilan KPK di pengadilan sangat tinggi. Hampir tidak ada yang gagal, kecuali di pra-peradilan ada beberapa. Saya ingin berikan kesempatan ke Bung Rey. Bung Rey, apa yang Anda ingin sampaikan dari pernyataan Bung Fahri? Apa ya, memang jawaban yang paling memungkinkan itu untuk sekarang adalah membuktikan apakah seluruh proses penangkapan, baik OTT ataupun... Saya ingin Anda mengomentari dulu, ada bisnis penangkapan orang di sana semena-mena OTT-nya recehan. Itu kalau KPK. Bisnis penangkapan orang itu biarkan Bung Fahri yang menjelaskannya ya. Saya baru mendengar kali ini istilah namanya bisnis perkara di Nanti KPK. saya tanyakan lagi bagaimana detailnya. Nah, kalau recehan itu begini, dalam... yang menjadi kejahatan di dalam korupsi, ya baik korupsi suap ataupun gratifikasi, bukan berapa besar uang yang diterima, tetapi tindakan mempergunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain. Itu sebetulnya, bahkan jangankan nilai 10 juta, bahkan mungkin 200 ribu, 300 ribu, kalau uang itu dipergunakan atau didapatkan dengan cara memperjualbelikan amanah dirinya, itu tindakan yang sangat melanggar. Sistem yang dirusak, bukan nilai uangnya. Iya, oleh karena itu jangan terpaku pada uangnya, tapi terpaku pada soal cara ia mendapatkan uang itu. Apa yang dibayangkan 200 ribu kemudian bisa merusak sistem dengan luar biasa. Memperjualbelikan kekuasaan itu, memperjualbelikan itu, pokok soalnya itu memperjualbelikan kekuasaan. Makanya sanksinya pun tidak pernah diukur dari berapa jumlah uang yang diterima oleh dia. Misalnya orang yang 1 miliar dapat sanksinya sekian. Orang yang dapat 10 juta dapat enggak. Sanksinya sama. Merusak sistem dengan memperjualbelikan kekuasaan. Entah ia dapat banyak atau kecil, sanksinya tetap sama. Hukumannya sekian misalnya, antara sekian tahun. Kenapa? Karena yang menjadi delik pidananya itu bukan soal berapa uang yang diterima oleh dia. Tetapi apakah ia menerima uang itu berdasarkan atas penjual-belian kekuasaan atau amanah yang diberikan oleh publik terhadap penjual-belian kekuasaan, bukan inilah penjual-belian soal penangkapan. ya. Saya tanyakan dulu Bung Fahri. Bung Fahri, baru pertama kali mendengar, saya juga baru pertama kali mendengar, karena sebelumnya diucapkan oleh siapapun, kecuali Bung Fahri pada hari ini. Jual beli penangkapan oleh KPK, maksudnya seperti apa Bung Fahri? Makanya nanti tolong biarkan pansus ini bekerja. Karena ini adalah skandal 15 tahun. Yang sudah ditutup dengan berbagai cara, termasuk operasi-operasi hari-hari ini. Semua kegiatan KPK itu sumbernya disebut sebagai laporan masyarakat. Ya, jadi tidak ada lagi yang namanya audit. Jadi kalau Anda bicara ngerusak sistem itu sudah nggak ada sistem yang rusak. Pada dasarnya sistem kita ini setelah kita menerima demokrasi, maka demokrasi itu memfikskan sistem kita. Terima uang kemudian menjual belikan kekuasaan merusak sistem dong Bung Fahri? Nggak ada, karena itu kan pembagian biasa. Orang minta hadiah yang di dalam aturan undang-undang disebutnya sebagai gratifikasi. Sebetulnya itu hanya peristiwa etik kalau menurut saya ya. Menerima uang dalam sistem pemerintahan dan menggunakan kekuasaan hanya peristiwa etik, bukan peristiwa hukum. Ya, bukan saya yang ngomong. Jadi di dalam pemberian itu ada 3 kategorinya. Pertama, kalau Anda menerima suap, Anda menerima uang untuk melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, memenangkan yang kalah, mengalahkan yang menang, dan seterusnya dan seterusnya. Harus ada pelanggaran undang-undang
dan Anda gunakan jabatan Anda untuk melanggar undang-undang untuk kepentingan pribadi. Itu definisinya. Tapi ada yang namanya gratifikasi. Ini istilah undang-undang nih, bukan istilah saya. Dalam undang-undang itu, Anda menduga pemberian itu terkait dengan jabatan Anda, dan Anda punya waktu 1 bulan untuk mengembalikannya. Atau untuk meminta KPK memberikan penilaian terhadap pemberian itu. Jadi nggak bisa semua uang yang diterima dianggap suap. Itu salah itu. Nah di luar yang dua itu, ya pemberian-pemberian yang tidak termasuk ke dalam persoalan jabatan dan kewenangan. Iya, karena kan ada 3, Dan suap, itu kultural gratifikasi, dan sifatnya. korupsi. Nggak usah Penjelasan Bu dihancurkan Fahri itu semua benar. persoalan-persoalan Cuma kultural. kalau kita lihat per kasus kan, sebetulnya untuk kasus Mojokerto misalnya, ini pemberian ketiga. Nah, jadi pemberian ketiga itu Anda masih mengatakan bahwa itu gratifikasi dan sebagainya. Di kasus yang lain juga rata-rata sebetulnya KPK turun tangan itu pada pemberian yang kesekian, bukan pada pemberian kali pertama. Artinya ada sebelumnya Jerman sudah ada. pemberian yang pertama. Ya. Jadi oleh karena itu rentetan dari pemberian itulah yang kemudian yang dicecar oleh KPK. Punya konsekuensi hukum, bukan etika. Iya hukum. Karena itu yang kita sebutkan tadi. Kalau misalnya baru kali pertama diberikan, ya dan sebagainya, ya tentu kita masih bisa berdebat apakah itu masuk gratifikasi atau suap gitu. Tapi kalau sudah ketiga kali, keempat kali dan seterusnya, Anda mau mengatakan bahwa itu gratifikasi? Sangat sulit dibayangkan. Batas waktunya kata Bung Fahri cuma sebulan. Ya kan? Gratifikasi dengan yang penerima pertama yang ketiga aja udah lebih dari Gimana Bu 1 Fahri? bulan. Udah beberapa kali, jadi bukan kasus etika lagi, kasus hukum. Jelas ini, dua-duanya sudah saling menikmati. Saya agak rumit membayangkan adanya permisivisme kaum intelektual yang membolehkan adanya penyadapan berkali-kali, ya lama kepada seseorang, ya, padahal tidak ada dasar undang-undangnya, dan kemudian itu dilakukan seperti sebuah operasi intelijen. Kita punya undang-undang intelijen. Undang-undang intelijen itu membolehkan penyadapan itu hanya untuk kepentingan presiden. Dan presidenlah yang menggunakan penyadapan itu sebagai single user dan tidak boleh dijadikan alat bukti persidangan. Nah, alat bukti persidangan itu diperoleh dengan cara yang lain yang undang-undangnya belum ada. Itulah keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Ya, sementara undang-undang belum ada, menggunakan undang-undang KPK yang lex spesialis, jadi nggak ada masalah sesungguhnya. Bu Fahri. Misalnya Bung Aiman, ya. Aturan KPK menyadap itu ada undang-undangnya. Bung Aiman, KDRT itu adalah sebuah tindak pidana. Misalnya Anda membolehkan orang mengintip rumah tangga Anda secara rutin, dan lalu kemudian ada tindakan dalam rumah tangga, privacy Anda, lalu itu boleh dijadikan alat bukti persidangan, maka setiap hari dari 250 juta rakyat Indonesia dan sekitar 100 juta rumah tangga Indonesia, itu akan banyak terjadi penyimpangan. Sekarang Anda menyadap orang Mojokerto. Kenapa Anda tidak menyadap orang Aceh? Kenapa Anda tidak menyadap orang Papua? Kenapa enggak Anda menyadap orang KPK? Di KPK itu banyak terjadi transaksi. Saya nanti akan membuka transaksi-transaksi yang dilakukan kepada oknum KPK. Di masa lalu itu ada kasus Bibi Chandra, itu juga SKPP. Artinya sebenarnya itu terbukti bahwa di dalam KPK sendiri ada suap menyuap. Kenapa Anda boleh menyadap orang lain? Kenapa Anda tidak boleh menyadap KPK? Karena undang-undang tidak boleh ada penyadapan seperti ini. Dan selalu ketika ada Kalau kriminalisasi semua pimpinan KPK, ada aparatur kasus-kasus sebelumnya yang mengiringi. Maka tentu akan ada juga OTT di KPK. Tapi karenanya kemudian membuat KPK menjadi lembaga paling bersih. Saya akan tanyakan Yang lain nanti, semua sudah Bung Fahri. rusak. Kita break dulu, saya akan tanyakan itu. Anda katakan tadi ada bisnis penangkapan di KPK, Anda belum jelaskan secara detail, dan kemudian ada transaksi-transaksi yang seharusnya KPK mencermati itu karena bisa jadi ada OTT di dalam KPK. Saya akan minta pertanggungjawaban Anda untuk menjawab itu.